Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita sangat berantusias karena hari ini adalah minggu terakhir di bulan Juli. Sebelum kita memulai ibadah kita, saya mengajak kita semua untuk berdoa bersama. Bapak, sekali lagi kami mengucap syukur kepada Engkau karena pemeliharaan tangan kasih-Mu yang begitu sempurna untuk hidup kami. Sampai pada hari ini di minggu terakhir dalam bulan ini, kami tetap melihat kebaikan-kebaikan-Mu yang luar biasa. Saatnya kami akan memulai ibadah kami, biar segala hormat, pujian, dan syukur kami kembalikan hanya kepada Engkau, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, amin. Selamat beribadah.
besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Shalom, selamat berjumpa kembali. Di saat ini saya akan mengajak saudara untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa bersama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat kebaikan dan kasih setia-Mu, buat kesempatan yang Tuhan berikan pada saat ini untuk kami belajar kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, tuntun kami sehingga kebenaran firman-Mu ini boleh kami hidupi dan boleh menjadi penuntun di dalam setiap langkah hidup kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saat ini saya rindu untuk berbagi kebenaran firman Tuhan dengan tema tetap teguh dan tegar di tengah badai. Nah, mungkin tema-tema seperti ini, pengajaran-pengajaran seperti ini sudah sering sekali kita mendengar. Bahkan mungkin
bukan lagi hal yang biasa, khususnya selama di pandemik ini, saudara. Begitu banyak orang berkata, badai ini pasti berlalu. Percayalah, jangan khawatir. Bahkan ada begitu banyak orang yang sepakat untuk berdoa, menengkingnya, mengharapkan untuk badai ini berhenti. Tahukah saudara, kalau pandemik ini, badai ini diizinkan oleh Tuhan, tidak ada satupun orang yang sanggup untuk menghentikannya, kecuali kita mengikuti apa yang Tuhan mau. Tuhan mau bawa kita kemana lewat pandemik ini? Tuhan mau bawa kita sampai kemana lewat badai ini? Di saat kita menghadapi kesulitan-kesulitan hidup dan persoalan hidup, baik itu di dalam pekerjaan kita, di dalam usaha kita, baik di dalam hubungan, baik di antara sesama pekerja, bahkan di dalam pelayanan, maupun dimanapun saudara berada. Persoalan kesulitan itu kadang diizinkan Tuhan terjadi. Namun percayalah, Tuhan tidak akan membiarkan setiap orang yang sungguh-sungguh melayani Dia, setiap orang yang bersungguh-sungguh mengasihi Tuhan, Tuhan tidak akan pernah mempermalukannya. Dia akan senantiasa menyertai dan Dia akan senantiasa melindungi. Bahkan Dia senantiasa memberikan penyertaannya yang sempurna dalam hidup kita. Namun penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan itu bukan seperti yang kita pikirkan. Kadang kita berpikir penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan itu saya dilepaskan dari berbagai macam persoalan. Saya dilepaskan dari berbagai macam kesulitan. Saya dilepaskan dari segala macam ujian. Namun percayalah saudara, kalau Tuhan mengizinkan badai itu terjadi, kalau Tuhan mengizinkan kesulitan-kesulitan terjadi, kalau Tuhan izinkan masalah terjadi, ada maksud Tuhan yang begitu indah di balik setiap peristiwa itu. Seorang pelaut yang hebat itu tidak dihasilkan pada waktu dia hanya sekedar berlayar di tengah-tengah samudera yang tanpa gelombang, tanpa ombak dan tanpa badai. Namun seorang pelaut hebat itu hanya bisa teruji apabila dia berhasil melewati rintangan, gelombang yang dahsyat, ombak yang besar, badai, angin topan beliung yang menghantam kapalnya, dan dia berhasil mengarahkan kapal itu sampai di dermaga tujuan. Disitulah kehebatan seorang pelaut akan teruji. Nah, kita akan membaca bersama dari kitab Ulangan 31 ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar, karena mereka ini bisa siapapun saudara. Bisa persoalan, kesulitan, ujian, masalah-masalah. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. God never leaves you nor forsake you. Ini janji Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah berjanji bahwa jalan di depan kita itu selalu mulus. Lautan yang akan kita arungi itu selalu tenang. No. Tapi Dia berjanji akan selalu menyertai. Dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di saat-saat seperti ini, di saat badai sedang mengamuk, bahkan kita ketahui bersama gelombang pandemik ini datang non-stop. Saya tidak hendak menakut-nakuti saudara, tapi bersama dengan Tuhan, sekali lagi saya mau beritahu pada saudara, bersama dengan Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Nah, segala perkara itu tentu Tuhan izinkan terjadi. Dan orang yang dikatakan cakap atau mampu untuk menanggung segala perkara, dia harus diuji. Sama seperti seorang atlet, dia akan melakukan latihan demi latihan, pemanasan demi pemanasan, bahkan dia harus melakukan ekstra yang luar biasa untuk setiap persiapan-persiapan sebelum dia melakukan pertandingan.
Sehingga pada waktu dia melakukan pertandingan atau pada waktu dia sedang berada di tengah-tengah pertandingan, dia mampu untuk mengatasi setiap rintangan, setiap beban, dan setiap halangan yang sedang ada di depannya. Nah, begitu pula dengan kekristenan. Iman saudara dan saya hanya akan teruji pada waktu kita berhasil melewati badai. Pada waktu kita berhasil melewati ujian ini. Ada begitu banyak kesalahan di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Pada waktu badai terjadi, pada waktu persoalan datang, pada waktu ujian datang, mereka tidak mau menikmati persoalan dan ujian tersebut. Tapi mereka mengatakan, Tuhan, hentikan ini. Saudara, bagaimana mungkin saudara mampu untuk mengatasi persoalan kalau pada waktu saudara diberikan kesempatan untuk latihan, saudara menolak dan saudara berkata, aku tidak mau. Aku tidak mau menghadapi ini. Hentikan Tuhan. Atau pada waktu saudara sedang berada di tengah-tengah ruang ujian, saudara berkata, Pak Guru, Ibu Guru, saya tidak mau ikut ujian. Saya mau lulus dengan segera. No way. Nggak ada cerita orang bisa lulus tanpa ujian. Setiap orang yang ingin lulus, dia harus menghadapi berbagai macam ujian terlebih dahulu untuk membuktikan kecakapannya, keterampilannya, kemampuannya. Barulah setelah itu dia bisa mengatasi berbagai macam ujian, persoalan yang ada di depannya. Dan kalau dia berhasil lulus, maka kita akan naik ke level berikutnya. Begitu pula di dalam tantangan kehidupan sehari-hari saudara. Kalau Tuhan mengizinkan kesulitan-kesulitan terjadi selama hidupmu benar, selama sikap hati saudara benar kepada Tuhan, percayalah Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia selalu senantiasa menyertai kita. Ada ayat yang begitu indah yang tertulis di dalam kitab Matius 28 ayat 20 di bagian B-nya. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Memang persoalan yang saya hadapi tidak sama dengan yang Bapak Ibu hadapi. Begitu pula persoalan yang Bapak Ibu hadapi tidak sama dengan yang orang lain hadapi. Namun percayalah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus berkata bahwa Dia senantiasa menyertai kita sampai dengan akhir zaman. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita sendiri, dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dan melupakan kita. Namun, jujur saudara, kita yang seringkali melupakan Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhan, dan tidak sedikit begitu banyak orang-orang yang menyalahkan Tuhan. Nah, mari lewat hari ini kita mau disadarkan kembali untuk kita belajar jangan pernah putus asa, jangan pernah kecewa, jangan pernah menyalahkan keadaan, apalagi menyalahkan Tuhan. Sebab rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera, rancangan yang penuh dengan harapan, rancangan yang penuh dengan sukacita dan kebahagiaan, rancangan keselamatan bukan kecelakaan. Tapi begitu banyak orang pada waktu menghadapi ujian, mengarungi badai kehidupan, mereka tidak tahan dan akhirnya menyalahkan keadaan, bahkan tidak sedikit yang menyalahkan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya rindu untuk kita membaca di dalam kitab Roma pasal yang ke-12, ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Firman Tuhan begitu indah. Bersukacitalah di dalam pengharapan. Saudara mungkin teringat beberapa tahun yang lalu ada kisah yang luar biasa di mana ada begitu banyak penambang yang sedang melakukan penambangan di negara Meksiko. Dan tiba-tiba tanah longsor. Mereka terkubur di kedalaman kurang lebih 700 meter.
Ini kisah yang begitu luar biasa, saudara. Di kedalaman 700 meter, di mana rasanya sudah tidak mungkin orang yang terkubur di dalam tambang itu akan hidup. Tapi apa yang terjadi? 1 minggu, 2 minggu orang berpikir kalau tim penyelamat tidak mampu menemukan mereka, mungkin mereka sudah mati. Akhirnya sampai di 1 bulan mereka juga belum ditemukan. Tapi pemimpin daripada negara itu berkata, terus gali, terus bekerja, pasti ada pengharapan dan kita akan melihat ada yang selamat. Dan kita tahu semua bagaimana ending daripada kisah ini. Di tengah-tengah kondisi yang begitu mencekam, di tengah-tengah keadaan yang sepertinya tidak ada jalan keluar, namun mereka tidak putus asa. Mereka tetap berharap kepada Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, di dalam kelompok itu pasti ada orang-orang yang berkata untuk saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Percayalah, Tuhan pasti tolong kita. Pemerintah pasti memperhatikan kita. Mereka pasti berusaha untuk menyelamatkan kita. Walaupun mereka tidak memiliki dasar untuk berharap. Karena berada di dalam kedalaman yang begitu gelap gulita. Namun mereka bisa bertahan. Kalau tidak salah itu penggalian dilakukan sampai mencapai waktu hampir 2 bulan Bapak Ibu. Dan akhirnya mereka ditemukan selamat. This is amazing. Kalau bukan karena Tuhan, itu nggak mungkin saudara. Dan apa yang membuat mereka bisa survive, mereka bisa bertahan, mereka bisa selamat. Karena mereka tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Pengharapan di dalam Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Sabarlah pada waktu kita menghadapi kesesakan. Hidup ini tidak selamanya seindah drama Korea. Tapi percayalah saudara, di dalam setiap kesesakan, di dalam setiap kesulitan, pada waktu kita memiliki kesabaran, pada waktu kita memiliki yang namanya passion, tetap menanti, tetap menunggu dengan pengharapan yang daripada Tuhan, bertekun di dalam doa, maka kita akan dicakapkan untuk menghadapi segala perkara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada waktu dunia tidak bisa menolong, pada waktu keadaan tidak bisa menolong, pada waktu manusia tidak bisa menolong, jangan khawatir. Ada satu pribadi yang selalu setia, memperhatikan, bahkan dia berkata, aku tidak akan pernah meninggalkanmu, bahkan melupakanmu. Dialah Yesus Kristus Tuhan kita, Juru Selamat dunia, kekasih hati kita. Mari saudara, di tengah-tengah badai kehidupan yang kita nggak tahu kapan ini berakhir, tetaplah arahkan hatimu. Jadikan Tuhan sumber sukacitamu, sumber pengharapanmu. Di Amsal 17 ayat yang ke-22 berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Apa maksud daripada semangat yang patah mengeringkan tulang? Itu adalah orang-orang yang tidak punya pengharapan. Tapi pengharapan kita ada di dalam Tuhan, ada di dalam Kristus, Pencipta alam semesta, yang memegang hidup saudara dan saya, yang berdaulat penuh atas kehidupan kita. Jangan pernah lupakan Tuhan, sebab Dia tidak pernah melupakanmu, bahkan Dia tidak pernah meninggalkanmu. Haleluya. Saya percaya lewat pesan dan renungan singkat daripada pemberitaan firman Tuhan hari ini bisa menguatkan kita semua untuk membawa kita masuk melalui hari-hari yang sulit di depan, seperti badai kehidupan, seperti kita sedang mengarungi lautan samudra yang begitu luas, dalam, penuh dengan gelombang, angin taufan, badai yang menerjang. Tapi seperti yang firman Tuhan katakan, jangan pernah putus pengharapan. Amin. Ada satu pujian yang begitu indah sekali. Pujian ini sudah cukup lama
Dan kalau pujian itu saudara perhatikan liriknya, begitu indah, sangat menguatkan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bayangin saudara, di tengah badai, kita akan terbang bersama Tuhan. Karena Tuhan yang akan memberikan kekuatan dan menyertai kehidupan kita sepanjang masa. Amin. Saya ajak kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kasih setiamu, buat penyertaanmu, buat perlindunganmu yang begitu indah dalam hidup kami. Lewat kebenaran firman-Mu yang kami dengar saat ini Bapa, biarlah ini boleh memerdekakan kami dan membuat hati kami semakin terpaut kepada Engkau, karena kami tidak mau berharap kepada manusia, sebab pengharapan kepada manusia sering mengecewakan. Tapi pengharapan di dalam Tuhan adalah pengharapan yang sungguh indah, pengharapan yang paling tepat, karena kami tahu Engkaulah sumber pengharapan kami satu-satunya. Dan Engkaulah sumber kebahagiaan kami satu-satunya di dalam kehidupan kami. Apa yang dunia tawarkan itu semua bersifat sementara dan fana. Namun apa yang Tuhan Yesus janjikan dalam kehidupan kami adalah hidup di dalam damai sejahtera, sukacita, dan pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Gembala Sidang seluruh jemaat mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Pastor James Arthur Nunuhitu. Firman Tuhan yang kita dengar hari ini mari membuat kita semakin bersemangat untuk mengerti dan mengenal Tuhan lebih baik lagi. Abah Kids online setelah ibadah ini ya, jadi adik-adik jangan lupa stay tune di link Ada Jawaban TV. Intimacy Worship setiap hari Senin sampai hari Sabtu. Kami mengajak Anda semua untuk beribadah bersama dengan kami mengawali hari. Jangan lupa ya, jam 5 pagi di Ada Jawaban TV. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share kepada banyak orang supaya kita dapat beribadah dan berantusias bersama. Di DG Online, setiap hari Sabtu jam 7 malam, teman-teman dapat tetap mengikuti ibadah secara online di account yang akan dibagikan di media sosial TDG. Kita akan segera memberikan persembahan. Bapak Ibu Saudara-saudari dapat memberikan persembahan di account yang ada di bawah ini. Terima kasih telah bersama dengan kami di ibadah akhir bulan ini. Kita akan berjumpa di ibadah minggu depan yang disertai dengan perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati. Datang pada Tuhan dengan
Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian, dimanapun Anda berada, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita menaikkan doa dan permohonan atas berkat Tuhan dalam kehidupan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, sebab Tuhan terlalu baik atas kehidupan kami. Kami menerima kasih anugerah yang melimpah daripadamu. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, perlindungan Tuhan atas kehidupan kami sekeluarga. Dimanapun berada Tuhan, ketika kami dalam keadaan tertekan, dalam kesesakan, dalam kesulitan, Tuhan Engkau selalu ada bersama dengan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kami. Terima kasih Bapa, kami boleh menerima berkat daripadamu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Diberkati engkau di kota, diberkati engkau di ladang, diberkati buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu dan hasil ternakmu, diberkati bakulmu dan tempat adonanmu, diberkati engkau pada waktu masuk, diberkati engkau pada waktu keluar. Tuhan memerintahkan berkat atasmu dalam lumbungmu, dalam segala usahamu, memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan, dan Tuhan menetapkan engkau menjadi umatnya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka semua berkat-berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan dan melakukan kehendak Bapa dengan setia. Mari Bapak Ibu sekalian, kita mengangkat tangan, kita mengucap syukur, kita boleh menerima berkat, yaitu damai, sejahtera dan sukacita dari Bapa Surgawi, kasih setia, kebaikan, kemurahan, dan anugerah dari Tuhan Yesus. Di dalam persekutuan oleh kuasa Roh Kudus yang menolong kita, menuntun langkah hidup kita, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita mengucap syukur dan kita boleh berkata bersama-sama, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas bersama dengan keluarga masing-masing di rumah. Tetap mengucap syukur, tetap bertahan, tetap semangat. Tuhan Yesus selalu memberkati saudara semua. Haleluya. Amin.